Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kelas Pendidikan Kimia 2A. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak nikmat dan juga karunia dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan barokah dan juga manfaat terhadap aktivitas yang sedang kita kerjakan dan juga terkait dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Baik, teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan masuk pada materi untuk perkuliahan pada termodinamika kimia. Untuk kuliah ini kita akan membahas beberapa hal. Kita akan sedikit mengulas kembali tentang apa itu kimia, kemudian termodinamika kimia itu bahasanya apa saja. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada sifat-sifat gas. Nah, untuk pembahasan mengenai sifat-sifat gas pada hari ini, saya akan mencukupkan terlebih dahulu sampai pada bahasan mengenai hubungan antara massa molar gas dengan zat volatil, begitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena kalau saya paksakan sampai pada pembahasan mengenai distribusi barometrik, begitu ya, tekanan parsial dan distribusi barometrik, takutnya itu nanti jadi kebanyakan materinya untuk hari ini dan teman-teman jadi kurang fokus juga gitu. Nah, maka kita perlahan aja, namun nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mohon untuk berpartisipasi aktif untuk langsung menanyakan aja, begitu nggih? Baik, sekarang kita masuk pada ulasan kembali mengenai ilmu kimia itu apa. Ilmu kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari materi dengan perubahannya. Nah, perubahan ini akan terkait dengan strukturnya, kemudian komposisi dari suatu materi. Nah, antara struktur dan komposisi ini ternyata juga akan memiliki kaitan erat dengan perubahan sifatnya dan juga perubahan energinya. Kalau misalkan teman-teman ingat ada CH4, misalkan begitu ya, CH4, salah satu atom hanya itu diganti dengan Cl, berarti kan itu nanti komposisinya sudah berubah, begitu ya. Nah, sifatnya itu tentu saja juga akan berubah dan nilai energi ikatnya juga akan berubah karena tadi, jadi dari masing-masing penyusunnya itu jika memberikan perubahan, maka akan ada konsekuensi sifat lain yang akan berubah gitu, atau juga konsekuensi pada energinya yang akan berubah. Nah, tentu saja ini akan berbeda dengan perubahan fisika gitu. Jadi teman-teman di awal dulu pasti di kimia dasar sudah pernah dikenalkan kembali tentang perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, begitu ya. Jadi sampai di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman. Nah, selanjutnya dalam ilmu kimia apa aja sih yang dipelajari? Sebenarnya tadi ya, kan sudah disampaikan bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya yang terkait dengan beberapa hal tadi. Nah, di kimia sendiri itu terdapat dua bahan, yaitu bahan organik dan juga bahan anorganik. Bahan organik ini merupakan bahan-bahan yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur seperti karbon,
kemudian hidrogen, kemudian oksigen, lalu ada beberapa nitrogen, dan juga sedikit unsur lain. Nah, contoh nyatanya adalah seperti senyawa hidrokarbon, kemudian seperti lipid, protein, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur yang selain yang disebutkan tadi ternyata dipelajari di kimia anorganik. Maka kalau misalkan teman-teman mengingat kembali apa sih bahan kimia organik dan juga bahan kimia anorganik itu, nah tadi patokannya seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman membayangkan dari tabel periodik unsur, kira-kira unsur-unsur yang terkandung dalam senyawa anorganik itu lebih banyak nggak sih daripada unsur-unsur yang terkandung pada senyawa organik? Tentunya lebih banyak ya yang senyawa anorganik. Nah, maka nanti kalau misalkan teman-teman mau tengok lagi unsur-unsur yang menyusun senyawa anorganik itu apa, nanti bisa dicek di tabel periodik unsur. Dan insya Allah semester depan teman-teman juga akan mulai mempelajari materi-materi pada senyawa anorganik. Diawali dengan kuliah kimia non-logam, nanti dilanjutkan dengan kimia logam. Tampaknya begitu. Nah, selanjutnya untuk mempelajari kedua bahan tadi, maka kita membutuhkan beberapa aspek yang dibutuhkan dalam mempelajari atau memecahkan fenomena yang ada pada sifat-sifat bahan kimia organik ataupun sifat-sifat bahan kimia anorganik. Pertama, kita membutuhkan aspek teoritis. Nah, aspek teoritis ini dipelajari pada kimia fisika. Pada kimia fisika berarti kita di dalamnya juga mengkaitkannya dengan faktor energi, kemudian mengkaitkannya dengan hukum-hukum termodinamika, mengkaitkannya dengan seberapa cepatkah reaksi itu bisa berlangsung dan lain sebagainya. Nah, itu dipelajari pada aspek teoritis. Nah, kemudian selain aspek teoritis, maka kita membutuhkan aspek eksperimental. Nah, aspek eksperimental ini mencakup metode yang digunakan dan juga instrumen atau alat yang dibutuhkan untuk mempelajari bahan-bahan kimia yang sudah disebutkan tadi, begitu. Nah, aspek eksperimental ini akan dipelajari pada kimia analitik. Teman-teman semester ini sudah dapat DKA belum ya? Dasar kimia analitik. Nah, di dalamnya teman-teman mempelajari konsep-konsep metode, misalkan seperti titrasi, kemudian ada mekanisme bagaimana mengidentifikasi ion dan lain sebagainya. Itu dipelajari di kimia analitik. Nah, cabang yang lainnya ketika kita mau mempelajari suatu bahan kimia itu dengan lebih komprehensif, maka kita membutuhkan instrumen kimia. Nanti teman-teman mungkin mempelajarinya di sekitar semester 4 atau 5. Nah, beberapa alat atau banyak alat yang bisa digunakan untuk mempelajari sifat-sifat bahan kimia, begitu ya. Ya, ada alat yang namanya SEM, Scanning Electron Microscope, kemudian ada alat yang menggunakan interaksi antara energi dengan radiasi, bisa radiasi sinar inframerah atau sinar ultraviolet atau sinar X juga, gitu ya. Nah, itu pengenalan terkait dengan kimia. Nah, ini tadi bahan kimia organik dan juga anorganik seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Contohnya tadi ada senyawa hidrokarbon untuk bahan kimia organik, kemudian di sini ada rantai DNA, lalu ada gula, terus kemudian ada etanol dan saudara-saudaranya. Nah, untuk bahan-bahan anorganik ada beberapa yang dicontohkan di sini seperti garam dapur, kemudian ada HCl, lalu ada CO2, ada quartz atau kuarsa dan lain.